Misteri rumah tua di Jalan Cempaka. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di ujung Jalan Cempaka, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang membuat suasananya semakin mencekam. Masyarakat sekitar menyebutnya rumah cempaka, dan banyak cerita menyeramkan yang berkembang tentang tempat itu. Menurut penduduk setempat, rumah tersebut pernah dihuni oleh sebuah keluarga kaya yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak perempuan. Namun, pada suatu malam yang kelam, keluarga tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warga sekitar hanya menemukan rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda kepergian mereka. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong dan ditinggalkan. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria bernama Anton membeli rumah itu. Anton adalah seorang pengusaha muda yang baru saja pindah ke kota tersebut. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar dan menganggapnya hanya sebagai cerita rakyat belaka. Anton berencana untuk merenovasi rumah tersebut dan menjadikannya tempat tinggal. Anton mulai tinggal di rumah itu sambil mengawasi proses renovasi. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, setelah beberapa malam, Anton mulai merasakan keanehan. Ia sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal ia tahu bahwa ia tinggal sendirian. Terkadang, ia juga mendengar suara ketukan di pintu kamarnya pada tengah malam. Namun saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, Anton terbangun oleh suara tangisan anak kecil. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Anton merasa penasaran dan keluar dari kamarnya untuk mencari tahu. Ketika ia mendekati ruang tamu, ia melihat seorang anak perempuan berdiri di sudut ruangan, menangis dengan sedih. Anak itu mengenakan gaun putih yang kusam dan terlihat basah kuyup, seolah-olah baru saja kehujanan. Anton merasa takut, namun ia mencoba mendekati anak itu dan bertanya siapa dia dan mengapa berada di sana. Namun, anak perempuan itu hanya menangis dan tidak memberikan jawaban. Ketika Anton mendekat, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip dan padam. Anton merasa iba dengan nasib tragis keluarga itu, terutama anak perempuan tersebut. Ia memutuskan untuk membantu roh anak itu menemukan kedamaian. Anton mencari tahu ritual pembersihan spiritual dan bekerja sama dengan seorang paranormal untuk melakukan upacara di rumah itu. Pada malam upacara, suasana di rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang dan lampu-lampu di dalam rumah terus berkedip. Paranormal tersebut memimpin doa dan memanggil roh anak perempuan itu. Tiba-tiba, suhu di ruangan menurun drastis, dan mereka merasakan kehadiran sosok tak kasat mata. Paranormal berbicara dengan roh anak itu, memintanya untuk pergi dengan tenang dan mencari kedamaian. Setelah beberapa saat, suara tangisan anak kecil terdengar semakin pelan dan akhirnya menghilang. Udara dingin yang menusuk tulang perlahan menghangat, dan suasana di rumah menjadi lebih tenang. Sejak malam itu, Anton tidak lagi mendengar suara langkah kaki atau tangisan anak kecil di rumahnya. Paranormal tersebut meyakinkan Anton bahwa roh anak itu telah menemukan kedamaian dan tidak lagi terperangkap di dunia ini. Anton merasa lega dan bersyukur bisa membantu menyelesaikan misteri yang menghantui rumah itu selama bertahun-tahun. Rumah cempaka kini menjadi tempat tinggal Anton yang nyaman. Meski kenangan tentang kejadian horor itu masih ada, Anton merasa damai karena tahu bahwa ia telah membantu membawa kedamaian bagi roh yang tersesat. Cerita tentang rumah itu pun menjadi legenda di kota kecil tersebut, sebagai pengingat bahwa tidak semua kisah menyeramkan berakhir dengan ketakutan, tapi juga bisa berakhir dengan kedamaian.